Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Sudah sarapan semua belum? Sudah. Mbak Yuta ya yang belum sarapan ya, Yuk? Nah, kalau enggak sarapan, yuk nanti sakit, yuk. Nanti pas istirahat jajan ya, makan makanan yang mengenyangkan. Jangan makan makanan yang membuat perut menjadi sakit ya, yuk ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu ya. Ayo silakan Uki dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Ki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sebentar Bu Puji share screen. Ayo berdiri dulu. Harus semangat ya, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional kita. Ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah Indonesia, hiduplah tanahku, hiduplah itu bangsaku, semuanya kamulah jiwanya, wanita badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ya, silakan untuk duduk kembali ya. Pagi tadi ya, kita ada upacara
Hari Pahlawan. Tanggal berapa itu? 10 November ya. Setiap tanggal 10 November kita peringati Hari Pahlawan. Untuk apa sih? Ada yang tahu? Apa, Kak? Iya, betul sekali, tepat ya. Untuk mengenang jasa para pahlawan. Kalau pahlawan zaman dulu berperang melawan penjajah dengan cara berperang. Kalau zaman sekarang kita dijajah oleh apa ini yang kalian rasakan? Iya, handphone, betul sekali. Kalian itu tidak terasa dijajah oleh handphone. Ya. Nah, bagaimana kalian memerangi handphone tersebut, dampak negatif dari handphone tersebut? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk memerangi tadi dampak negatif dari handphone? Caranya gimana? Ya menggunakan HP bukan hanya untuk main game, tapi untuk belajar. Itu salah satunya ya. Nah, ada yang tahu tidak pahlawan ya dulu yang sudah pernah memerdekakan kita? Salah satunya contohnya siapa? Soekarno. Terus siapa lagi, ada yang tahu nama pahlawan? Apa, Uki? Muhammad Hatta. Ada yang tahu lagi? Jenderal Sudirman, Agus Salim, banyak ya. Alhamdulillah kalian masih ingat ya pahlawan-pahlawan dulu yang sudah pernah memerdekakan kita. Nah, siapa hari ini yang tidak berangkat sekolah? Tidak ada, berangkat semua, alhamdulillah ya. Nah, untuk motivasi hari ini seperti biasa, kalian itu diwajibkan ya untuk menuntut ilmu. Memerangi kebodohan itu juga salah satu wujud apa? Memerangi kebodohan. Cinta kita terhadap tanah air. Kalau sampean itu ya, kalau kalian itu pinter, dapat prestasi, ikut olimpiade luar negeri, juara 1, yang harum namanya Indonesia, bendera merah putih dikibarkan. Jadi ya, seperti sabda Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya, belajar ngaji, belajar formal ya. Jangan sampai bosan. Nah, coba kalian perhatikan gambar itu. Di situ ada gambar apa? Sebentar ya. Tak share screen biar kelihatan. Di situ ada gambar ikan. Yang kedua gambar apa itu? Buah-buahan. Ikan itu biasanya dijual oleh siapa? Pedagang. Yang mendapatkan ikan siapa? Nelayan. Kalau buah-buahan itu dihasilkan dari mana? Dari kebun-kebun buah ya. Siapa yang memetik buah itu siapa? Yang menanam juga siapa? Oh, petani. Lah kalau kalian mau nyari buah itu nyarinya di mana? Di optik apa di pasar? Di pasar ya tentunya. Nah, di sini ada beberapa keberagaman ekonomi. Ya, masih ingat ya keberagaman ekonomi ya? Ada yang jadi penjual ikan, ada yang jadi penjual buah-buahan, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ya itu namanya keberagaman ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, PB2, yaitu tentang SBDP dan PPKN. PPKN-nya nanti tentang sikap positif kalian terhadap keberagaman ekonomi, terus SBDP-nya tentang brosur ya. Nah, sebelumnya Bu Puji mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama,
peserta didik dapat menganalisis sikap positif terhadap keberagaman ekonomi masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang sikap positif terhadap keberagaman ekonomi masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri brosur yang baik itu apa. Kemudian yang keempat ya, peserta didik dapat membuat rancangan brosur ya. Nanti kalian akan merancang sebuah brosur. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat. Berdiri dulu, ayo, berdiri ya. Ayo kita ice breaking dulu. Aduh, kok belum? Yang semangat ayo Dimam, Rafa, Bayu. Diputar-putar, pegang tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan ayo yuk. Putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo yang semangat. Putar, diputar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Sudah ya? Sudah semangat belum? Sudah ya? Lagi? Lagi ya? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Ayo yuk, Bayu. Peganglah bahu. Sini Faik. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah ya? Sudah. Silakan duduk, ayo. Silakan duduk kembali. Capek? Capek enggak? Enggak ya, senang ya, semangat ya. Aduh. Nah, setelah kita ice breaking ya, sudah semangat, sudah memandang temannya, wah kayak tadi lucu ya, digoyang-goyang, goyangnya bagaimana lucu ya. Nah, sekarang selanjutnya amati gambar berikut. Di sini ya, ini gambar apa ini? Ini yang atas. Fotokopi ya. Orang yang sedang memotokopi ini apa? Potong rambut. Terus ini yang ini. Yang nomor 3 ini ada bengkel. Kalau ini gambar yang keempat, ini di mana ini? Di pasar, ya betul sekali. Nah, kegiatan ekonomi apa saja sih yang terdapat pada tayangan tersebut? Tadi ada orang yang bekerja sebagai orang fotokopi, terus ada yang pangkas rambut ya, tukang pangkas rambut, terus ada bengkel atau montir ya, terus ada pedagang ya di situ ya. Terus coba, tadi kan contoh kegiatan ekonomi yang Bu Pucik sediakan. Nah, sekarang Bu Pucik mau tanya, di sekitar kalian ya, kan itu banyak kegiatan ekonomi, coba sebutkan.
Satu saja. Ada yang mau memberikan contoh kegiatan ekonomi di sekitar kalian? Apa, Tok? Apa, Tok? Jangan malu-malu, Tok. Ayo, Tok. Pedagang. Di rumahnya Atok ada pedagang. Terus ada yang mau memberikan contoh lagi. Kegiatan ekonominya ada yang banyak konveksi di rumahnya. Nah, itu ada banyak apa di situ? Oh, ada bengkel las di rumahnya Bening ya, di dekat rumahnya Bening itu ada orang yang membuka bengkel las. Ada penjahit, terus apa? Nelayan di rumahnya Zimam ada nelayan ya Zimam ya, di daerah pesisir sana ya. Terus ada yang pernah lihat Gojek? Iya, ada jualan online juga ada. Ada yang Bapak Ibunya jualan online? Enggak ada. Ada yang jualan toko. Toko dijual, ya betul sekali. Masa kok jualan toko? Jualan apa? Yang betul jualan apa? Iya, kebutuhannya ibu-ibu rumah tangga ya. Ada yang jualan gas ya, ada yang jualan alat tulis ya. Banyak jenis kegiatan ekonomi. Nah, sekarang ya, kalian amati video pembelajaran berikut. Sudah siap untuk mengamati video pembelajaran? Sudah ya, ayo kita simak bareng-bareng. Jangan ngantuk ya. Sebentar. Dua kegiatan distribusi, yaitu ulangi ya. Sikap terhadap keberagaman ekonomi PPKM kelas 6, tema 4, subtema 1. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut berupa kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Satu kegiatan produksi, yaitu kegiatan ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang ataupun jasa. Contohnya, petani menghasilkan padi, penjahit menciptakan pakaian, lalu nelayan menghasilkan ikan. Dua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang atau jasa. Contohnya, pengantar barang atau kurir, penyedia layanan transportasi seperti kereta api, bis, dan lain-lain, pedagang buah-buahan, dan masih banyak lainnya. Tiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menggunakan suatu barang dan jasa. Contohnya, pembeli yang membeli berbagai macam kebutuhan, membaca buku, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai ya. Kegiatan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk kita tetap bersatu. Nah, anak hebat, berikut sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Dua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya.
3. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. 4. Tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. 5. Memudahkan kurir dalam mengirimkan barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. 6. Memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi baik. 7. Melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, anak hebat, itulah sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar kita. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Anak hebat, amatilah kegiatan ekonomi yang ada. Ayo yuk diperhatikan yuk, langsung ngantuk yuk. Setiap orang tua temanmu tentu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada yang orang tuanya bekerja di kantor, berdagang di pasar, menjadi pengemudi ojek online, dan lain-lain. Mengapa kegiatan ekonomi setiap orang beragam? Karena kebutuhan kita berbeda-beda. Bayangkan, kalau kegiatan ekonominya sama, tentu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun manfaat keberagaman kegiatan ekonomi yaitu 1. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, anak hebat, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Ada 3 hal yang mempengaruhi keberagaman ekonomi seseorang, yaitu keterampilan, pendidikan, dan sikap. Di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu ya, kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Ketika keluargamu cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, janganlah malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Ayo berlatih kerjakan soal-soal berikut ini. Satu lagi ya videonya ya. Teman-teman, perhatikan contoh brosur berikut ini. Sekarang SBDP ya. Diperhatikan dulu ya videonya, disimak, jangan ngantuk. Tadi sudah ice breaking, jangan ngantuk Kafa ya. Aku kok lupa gitu cerita belum tak klik ya. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami channel yang memberikan berbagai video belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara ya channel Asal. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersemangat. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai salah satu contoh reklam, yaitu brosur. Kami akan membagikan wawasan terkait ciri-ciri brosur, bentuk-bentuk brosur yang dilengkapi contoh gambar, tahapan cara membuat brosur, dan sebagainya. Bahkan di akhir video ada latihan soal yang berguna untuk mengukur pemahaman kalian setelah menyimak video ini. Baik, langsung saja kita awali pembelajaran ini tentunya dengan berdoa. Semoga setelah menyimak video pembelajaran ini, wawasan kita semakin bertambah dan juga bermanfaat.
Amin. Bayu, Brosur. ayo yuk, semangat yuk. Sakit kok yuk. Kok anget yuk. Meriang kok. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi himbauan. Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Yang ke satu, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Ini diingat-ingat ini. Biasanya berukuran A3. Ciri-ciri brosur. Ukurannya 29,7 cm kali 42,0 cm. Sedangkan brosur ukurannya A5, yaitu 14,8 cm kali 21,0 cm. Meriang kok Nan. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Setelah mengetahui ciri-ciri brosur, sekarang kita akan memahami macam-macam brosur. Brosur memiliki 3 macam bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, brosur tanpa lipat. Brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, atau toko. Yang kedua, brosur lipat dua. Brosur jenis ini dilipat menjadi dua sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Yang ketiga, brosur lipat tiga. Brosur lipat tiga sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang dipromosikan dan dalam brosur jenis ini. Cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalnya, brosur tanpa lipat. Yang ketiga, memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Yang keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran, huruf, dan jenis huruf. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Kita perlu mengetahui syarat-syarat brosur yang baik agar dalam membuat brosur tidak terjadi kekeliruan. Berikut syarat-syarat brosur yang baik. Pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan pemilihan warna brosur dengan warna tulisan. Yang keenam, ukuran brosur tidak melebihi dari brosur biasanya berukuran atas 5. Nah, sekarang
tersebut merupakan brosur untuk mempromosikan buku berseri Fikih Islam. Brosur berisi tentang keunggulan dari buku berseri Fikih Islam. Brosur tersebut menyajikan harga dari buku yang ditawarkan. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, kalian tadi sudah itu ya melihat video. Tadi videonya ada 2. Yang pertama videonya apa? Ya PPKN tentang apa? Kegiatan ekonomi. Terus sikap positif kita ya terhadap keberagaman ekonomi. Yang kedua ada SBDP. SBDP-nya tentang apa? Brosur, gitu ya. Nah, sekarang ayo waktunya kita membentuk kelompok ya. Silakan berdiri semua. Dibawa alat tulisnya, bukunya, dibawa terus ke belakang ya. Kelompok 1 di sini ya. Ada Zulfa, Bening, Kafabih, Rafa sama Syauki. Silakan di sini. Kelompok 2 sini Haris, Naswa, Zahra dan Bayu. Kelompok 3 sini ya. Faik Yusril, Sania, Anam, Barik sama Syafi. Nah, kelompok 4 sini ya, sebelah sini ya. Ininya didengarkan jangan naik dulu ke bawah. Kelompok 4 sini ya. Ada Zimam, Alifa, atau Iam sama Hafid. Hafid Al-Hakam sini. Nah, kelompok 5 sini ada Kafabi, Ahmad, Muktada, Bunga, Fanan sama Hafiz. Jangan naik Aki. Ya sopan Ki. Nah, sudah berkelompok. Gimana sob? Oke, mau pipi silahkan. Oke, monggo badhe temingking. Badhe temingking, nggih, monggo. Ya, betul. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Bu Puji bagi bahan ajarnya dulu ya. Ada apa, Tok? Mak, kok 3? Masih ke belakang. Tadi ada yang izin ke belakang 3 ya. Badeten wingking. Ini bahan ajar. Sebelum kita mulai diskusi ya, Bu Puji mau mengumumkan sesuatu. Nanti ya, kelompok yang aktif bertanya maupun menjawab ya, yang presentasinya itu jelas terdengar ya, nanti akan Bu Puji berikan sebuah reward bintang. Nanti bintang ini bisa ditukar ya. Ditukar sesuatu, nanti bisa ditukar di ruang guru pas pelajaran sudah selesai, oke? Jadi silakan bersaing secara sportif ya. Nanti yang paling aktif ya, yang paling bagus presentasinya. Kalau Bu Puji bertanya itu menjawab kompak ya. Kelompoknya kompak nanti dapat reward. Nanti bintang ini bisa ditukarkan sesuatu ya. Paham? Bu es krim, oh Bu es krim. Iya, bisa jadi es krim. Bisa jadi bolpen. Bisa jadi buku. Rahasia. Ya. Nah, kita masuk dulu ya. Punya siapa ini? Kita masuk dulu ke tadi. Video tadi yang sudah kalian simak ya. Tadi di video PPKN ya, contoh kegiatan ekonomi ya.
Pada nyatet ya tadi ya? Kok pinter ya nyatet ya? Yo pinter. Kegiatan ekonomi tadi kan ada yang namanya produksi, ada yang namanya konsumsi, ada yang namanya distribusi. Nah, produksi yang jadi orang yang memproduksi itu namanya apa? Apa, Kafa? Iya, betul sekali produsen. Kafa dapat bintang ya 1 ya dari Bu Puji. Ditempelkan sini, Kafa. Ditempelkan sini ya. Itu cepat, yang paling cepat Kafa ya. Tadi Faik unjuk tangan. Tadi Ato juga iya. Tapi yang paling cepat tadi Bu Puji lihat Kafa Bi Ahmada. Nah, sekarang tadi kan ada yang namanya pedagang. Ada yang ibunya di sini jadi pedagang? Ada. Ada yang ibunya jadi guru? Ada. Ada yang ibunya jadi dokter? Enggak ada. Ada yang ibu bapaknya jadi penjahit? Ada. Ya. Beragam ya kegiatan ekonominya. Nah, contoh sikap positif. Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh sikap positif kita, ya, menghargai keberagaman ekonomi itu. Apa? Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Uki. Saling menghargai dan menghormati ya. Ini Uki, buat Uki 1 ya, ditempel di sini ya, Ki. Nanti bisa ditukar ya, Ki, di kelas, di ruang guru ya. Nah, ada lagi? Ada yang bisa memberikan apa sih, Mam? Iya, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Ya, ini Zimam, buat kamu Zimam. Tepuk tangan dulu buat Zimam. Satu lagi, ada yang bisa apa, Pak Ik? Mulai meyakinkan diri bahwa barang buatan dalam negeri memiliki kualitas yang sama tentunya dengan barang-barang luar negeri. Iya, betul sekali, tepat ya. Kita itu harus yakin bahwa kualitas produk dalam negeri itu lebih bagus daripada barang buatan luar negeri. Silakan ini ditempel di sini, Ik. Di dada ya, Ik. Ya, monggo silakan masuk. Nah, kita bahas barang-barang tadi. Contoh sikap positif terhadap keberagaman ekonomi itu saling menghargai dan menghormati, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri ya tadi. Terus tadi jawaban dari Pak Yusril itu mulai meyakinkan diri bahwa barang buatan dalam negeri itu lebih bagus daripada barang buatan luar negeri. Terus tidak mengejek pekerjaan orang tua teman itu juga salah satu sikap positif. Jangan ya, misalnya orang tua teman kalian itu kok jadi tukang ojek ya, dinyek-nyek ya, diejek terus, wah bapaknya tukang ojek, ya itu enggak boleh, ya. Terus kalau kalian itu jadi orang kaya ya, orang tua kalian itu jadi orang kaya, jangan sombong. Rezeki itu titipan, bisa diambil kapan saja. Kalau kalian kok dari keluarga yang kurang mampu, ya jangan minder, ojo isin ya, jangan malu, dan jangan iri. Iri itu dengki benar. Iri itu salah satu sikap yang tidak baik ya. Kita lanjut. Nah, terus tadi ada juga membahas tentang kenapa kok keberagaman ekonomi di Indonesia itu beragam. Kenapa kok enggak satu saja jadi pedagang semua, jadi guru semua. Apa Haris? Tercukupi. Iya, agar kebutuhan tercukupi. Beri tepuk tangan untuk Haris. Pinter Haris. Tadi nyatet ya Haris. Pinter ya. Sudah siap-siap nyatet. Nanti kalau misal ditanya Bu Puji, saya tahu jawabannya ya. Kenapa? Kalau hanya ada satu kegiatan ekonomi ya, hanya ada pedagang, hanya ada nelayan. Ya yang tercukupi itu hanya itu saja, tidak semuanya. Misalnya itu ibu kalian mau masak ini ya, mau masak opor. Kan butuhnya ayam, beli di
tukang dagang ayam, terus beli bumbu di pedagang bumbu, terus beli gas di pedagang gas, tidak di satu tempat. Ya. Kalau misalnya kalian mau buat tugas membuat brosur, pertama beli kertasnya dulu di fotokopian ya. Terus beli juga spidol, beli lain-lain ya. Itu juga tidak di satu tempat ya, kebutuhannya itu berbeda, ditempel di sini Riz ya. Kok dijolke Riz ya? Nah, terus untuk ini, tadi kan ada SBDP brosur ya. Brosur. Brosur itu apa sih? Ada yang ingat brosur? Apa Bunga? Apa Bunga? Pengertian brosur. Apa Kava? Ayo. Kelompok yang paling aktif nanti yang dapat sesuatu. Brosur adalah apa? Ayo. Tadi ada apa? Apa Riz? Ayo. Apa? Apa sih lupa? Iya, tepat sekali. Betul jawabannya Silva. Ini Silva untuk kamu ya, ditempel di sini. Nah, betul tadi jawabannya Zulfa. Brosur itu adalah reklame, salah satu jenis reklame yang memuat informasi, ya. Informasi untuk apa? Informasinya itu ada dua, untuk penjualan barang dan untuk memberikan informasi ya kepada halayak umum. Nah, bentuk brosur itu lebih kecil dari poster. Tulisannya juga lebih banyak dari poster ya. Ukurannya itu lebih kecil dari poster. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini, perbedaan poster dan brosur itu apa? Yang pertama, ukurannya lebih kecil dari poster. Yang kedua, tulisannya lebih banyak daripada poster. Tetap ada gambarnya, tetap ada judulnya, ya. Nah, kalau ini, ya, yang atas ini, di sini ada brosur, yuk cintai produk lokal, ya. Di sini ada brosur, ini komersial apa non komersial? Apa? Non komersial, tepat sekali ya, Kava ya. Aduh, bintangnya masih 2 nanti. Oh, ditulis aja. Kava sudah dapat berapa bintang? 1. Nanti diingat-ingat ya, berarti 2 ya. Zulfa ditempel enggak di sini, Ndek? Ya, biar Bu Puji lihat. Nah, diingat-ingat ada 2 jenis brosur, ada komersil dan non komersial. Kalau komersial itu untuk jualan, ya. Ya, kalau brosur non komersial itu untuk ajakan. Ya. Nah, kalau di sini ya, contoh brosur yang kedua ini, rasa dahsyat. Ini berarti komersial. Nah, kalau gambar yang ketiga ini, coba tak tunjuk ya, yang tadi. Coba Bayu, ini yang ketiga apa yuk? Komersial. Kenapa yuk non komersial? Berisi? Ayo. Apa? Iya, berisi tentang ajakan atau memberikan informasi ya, bukan untuk jualan. Beri tepuk tangan Kak sama Bayu ya. Berarti Bayu nggak ngantuk memperhatikan tadi videonya. Nah, di sini tadi ciri-ciri brosur yang baik ya. Ciri-ciri brosur yang baik, judulnya harus bagaimana? Barang-barang ayo dijawab, judulnya harus? Ya, judulnya harus terdapat di dalam brosur. Tulisannya bagaimana? Besar dan mudah terbaca. Bahasanya bagaimana? Terus
apalagi gambarnya bagaimana? Iya, berkaitan dengan isi topik atau brosur. Jangan sampai ya kalian membuat brosur, ya mau buat brosur tentang jualan HP, kok gambarnya kok kulkas, betul nggak? Enggak ya, salah ya. Harus sesuai dengan tema. Nah sekarang ya, tadi materinya sudah kita bahas semua, sudah kalian perhatikan video pembelajarannya Bu Puji bagi LKPD. Masih ada 3 bintang ya. Yang satu nanti untuk kelompok yang teraktif ya. Nah, ini LKPD-nya, LKPD 1 sama 2 ya. Dikerjakan bareng-bareng, jangan sampai dikerjakan 1-2 orang saja. Ada yang kelompok belum dapat bintang? Sudah dapat bintang semua ya kelompoknya ya. Bagus. Bayu, kelompoknya Bayu sudah ada. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bu Puji beritahu dulu bagaimana ya cara mengerjakan LKPD tersebut. Yang pertama ya, kalian buka dulu yang pertama itu ada anggota kelompok. Anggota kelompoknya seperti biasa ditulis nama teman-teman kalian ya. Terus LKPD 1 pertemuan 1, ayo perhatikan dulu kelompok 5. Di situ ada brosur ya, kalian mengamati brosur tersebut. Setelah itu kalian analisis brosur tersebut ke dalam sebuah diagram di situ ya. Terus LKPD 2-nya, kalian baca sebuah teks ya, mari gunakan produk dalam negeri. Nanti kalian tuangkan, tuliskan informasi teks ya pada peta pikiran di muatan pelajaran PPKN dan SBDP kalian membuat rancangan brosur dengan tema mencintai produk dalam negeri atau mencintai produk Indonesia. Nanti kalian rancang, nanti itu kita mau buat brosur seperti apa. Diperhatikan tadi ada tulisannya bagaimana, bahasanya bagaimana, temanya bagaimana, judulnya bagaimana, pemilihan warnanya ya. Silakan dikerjakan. Ada yang belum paham, silakan kalau belum paham ditanyakan. Ada yang belum paham, Barik? Sudah paham? Enggak apa-apa, wes. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Enggak ada, ya. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya dikerjakan bareng-bareng, jangan sampai dikerjakan 1 orang. Berarti nanti yang dapat hadiah ya 1 orang ya. Yuk silakan dikerjakan. Ya, pengertian dari apa itu? Cintai produk lokal itu bagaimana pengertiannya? Di brosurnya itu ada loh di bawah sini nih. Nah, itu ya di brosur di LKPD 1 pertemuan 1 itu ya ada gambar brosur lah, ada tulisannya. Kamu cari di situ ya. Dicari di situ Kava ya. Di sini nah, di tulisan sininya. Iki rane kene. Di sini nah. Oke, lah iki tulisannya iki kene kene, lurune. Nyarinya itu di brosur itu jawabannya. Ya. Ini ya jawabannya ini nanti ditulis kok nganggone pensil ya bolpen ah. Bolpen. Ini ya dicari di sini ke tulisannya kene-kene. Ya. Iya, ini di sini. Ada yang sulit enggak? Ini dicari di sini ya. Yang di brosurnya ada tulisan, ini jawabannya itu nyarinya di sini.
Yuk lah dikerjakan sini, yuk. Nggak kompak ini berarti. Kalau misalnya yang ngerjakan 1-2 orang nggak kompak ya. Ayo Hafid, Hafid kerjakan bareng-bareng, Fit. Hafid kelompok 4. Dikerjakan bareng-bareng. Ini dicari di sini ya. Bacaan ini, nah di sini ada jawabannya semua. Bareng-bareng lah, oke. Bareng-bareng lah. Kedaerahan Ayo kelompok 2 satu lagi nih SBDP, tinggal merancang. Ayo yuk, kan yuk dikerjakan bareng-bareng Rayu. Nah, kan sih seperti kelompok 5 loh, itu kompak-kompak banget ya. Nah, presentasi. Nanti presentasi, Ran. Presentasinya itu dibaca biasa seperti biasa, perkenalan dulu. Nanti ya presentasinya itu perkenalan dulu, saya dari kelompok berapa ya. Namanya Sopo Maneh ya. Nama panggilan saja. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo yang lainnya. Kelompok 1 sudah. Ya, sedikit lagi. Ayo semangat. Berperilaku. Berperilaku. Haris, tulisannya gede-gede Haris. Ini kelompok 3 juga sudah selesai. Ayo kelompok 1 sudah belum? Kelompok 5 sudah belum? Kelompok 5.
Nanti majunya biar adil ya, pakai kertas ini. Nanti kita Bu Puji lempar, nanti dilempar-lempar ya. Nyanyi bareng-bareng. Biar kalian itu ingat masa kecil kalian dulu di TK. Hah? Apa? Nyanyinya nyanyi biasa, pakai tepuk tangan kita biasa. Sudah belum, Pak? Kurang satu ya, Pak? Kelompok satu kurang banyak kok. Kurang sedikit. Yuk, satu lagi ya. Ayo Iam, kerjakan bareng Am. Ayo kerjakan bareng. Tidak apa-apa. Dine urung. Tak bisa nih kerjakan. Sampai baca dulu soalnya. Iya, baca dulu soalnya, betul. Sudah ya, kelompok satu. Kita nunggu kelompok 4 dulu ya. Yang belum kelompok 4 kurang sedikit. Ada yang coba, Bu Puji mau tanya dulu. Dulu di TK ya, dulu kalian pas di TK itu biasanya nyanyi apa? Nanti lah. Uco enggak apa-apa. Apa nyanyiin apa? Balonku ada 5. Terus apa lagi? Pelangi-pelangi. Terus? Sing semangat ah, sing semangat apa biasa nih? Ya pada hari Minggu apa naik delman ya? Sudah belum atau kelompok 4 sudah belum? Kok ngurang ngerjake bareng? Ya jangan ah, masa ke gereja wong. Ayo sudah siap? Kelompok 4 sudah ya? Sudah apa belum? Sudah. Ayo siap-siap ya, Bu Puji lempar kertas ini. Nanti kita nyanyi naik delman. Hafal enggak nyanyi naik delman? Ya, silakan ya. Nanti pas berhenti berarti kalau misalnya kok pas Bu Puji berhenti nyanyinya, ya berarti itu nanti yang maju ya. Kita mulai. Nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, stop! Ya silakan, kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 maju, nanti yang lainnya menanggapi. Ayo. Ayo dong. Yang keras ya, presentasinya ingat. Yang aktif, yang presentasinya jelas, yang aktif menanggapi, bertanya, itu nanti yang dapat bintang. Ayo, geser ke sini lagi. Perkenalan dulu. Perkenalkan kami. Assalamualaikum dulu, Raib. Assalamualaikum Bareng-bareng. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3.
akan mempresentasikan PPKN dan SBDP. PPKN, cintai produk Indonesia, pengertian, gambaran betapa besarnya rasa cinta masyarakat pada bangsa ini, sikap positif, membeli produk lokal, manfaat, meningkatkan pendapatan pengusaha lokal, sikap negatif, membeli produk luar. Ya, lanjut yang lainnya. Yang keras ya, ini enggak yang dipresentasikan yang ini, PPK apa? Ini ya. Berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikap, membeli produk dalam negeri. Bukan contoh sikap, membeli produk impor. Dampak, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pengertian, memiliki pemikiran mendunia, berperilaku daerah. Ya. Lanjut yang lainnya. Ini berarti masih 3 ya, satu-satu biar dapat semua. Hasil 6 ya, rancangan brosur. Dengan tema mencintai produk dalam negeri. Setelah mengetahui ciri-ciri brosur yang baik, mari buat rancangan brosur. Tema mencintai produk Indonesia. Ayo lanjut. Gambar yang sesuai dengan brosur. Dan baju dengan warna merah dan putih. Kalimat ajakan untuk lebih mencintai produk Indonesia. Budayakan cintai produk dalam negeri. Iya, yang terakhir. Uraian singkat tentang produk Indonesia. Kalimatnya tentang mencintai produk Indonesia. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? 3 ya. Silakan duduk kembali. Kita bahas bareng-bareng dulu. Untuk LKPD 1 pertemuan 1 ya, PPKN coba dibuka punya kalian. Nanti biar kalian bisa menanggapi punya kelompok 3, nanti kelompok 3 bisa menjawab ya. Untuk pengertian cinta produk Indonesia ya, yaitu gambaran betapa besarnya rasa cinta masyarakat pada bangsa ini. Sama semua enggak? Ada yang beda terhadap Indonesia ya enggak apa-apa. Di sini tulisannya ya di brosur itu terhadap bangsa ini atau bangsa Indonesia. Terus sama semua ya berarti ya. Sikap positifnya. Sikap positif pada brosur tersebut yaitu membeli produk lokal. Sama enggak? Apa kelompok 4 apa jawabannya? Dibacakan yang keras. Iya. Bangga menggunakan produk lokal itu salah satu contoh sikap positif apa bukan? Betul ya. Ya, jawaban kelompok 4 juga betul ya. Walaupun beda, tapi maksudnya sama. Itu contoh dari sikap positif, membeli produk Indonesia, menggunakan produk Indonesia, bangga, apa mana bangga ya, bangga menggunakan produk Indonesia itu juga salah satu contoh sikap positif. Sekarang sikap negatifnya, membeli produk luar negeri. Betul enggak? Membeli produk luar negeri itu contoh negatif. Iya, betul. Ya, terus manfaatnya, manfaat mencintai produk Indonesia itu meningkatkan pendapatan pengusaha lokal dan pendapatan nasional. Betul enggak? Betul, sama ya. Sekarang yang brosur SBDP. Rancangan brosurnya kelompok 3 ini ya, dengan tema mencintai produk Indonesia, nanti gambarnya ya, gambar hati dan baju. Berarti nanti ada gambar hati dan bajunya ya Pak Ik dan teman-teman. Nanti akan diberi warna merah dan putih seperti bendera Indonesia. Iya, seperti itu. Nah, terus nanti kalimat ajakannya ya, yang ditulis besar itu nanti tulisannya budayakan cintai produk dalam negeri. Ya. Ini terserah kelompok kalian mau buat rancangannya seperti apa. Jadi nanti beda-beda. Uraian singkatnya nanti tentang mencintai produk Indonesia itu untuk kelompok 3 ya.
Sekarang presentasi lagi ya, satu lagi. Ya, kita nyanyi dulu naik delman ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik. Tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Kelompok 3 sudah, berarti kelompok 2 tadi yang kena mejanya. Silakan kelompok 2 Haris. Yang SBDP saja, Riz, yang dipresentasikan, Riz, yang SBDP. Rancangan kamu nanti seperti apa? SBDP. Nah, yang PPKN kan tadi sudah dibahas bareng-bareng. Sini. Saya ngerapi, Riz, saya ngerapi. Ini satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan membacakan kami. Ya. Ya dari sini Ra, setelah Mengetahui ciri-ciri brosur nomor ini harus buat rancangan semua. Tema produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia. ya, ojo grogi. Gambar yang sesuai dengan brosur. Gambar baju dengan warna merah dan putih. Ya. Terus Bayu, ayo yuk. Kalimat ajakan untuk lebih mencintai produk Indonesia. Ayo cintai produk Indonesia. Ya, yuk yang terakhir. Ya, silakan duduk kembali kelompok 3. Kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk rancangan brosurnya kelompok 2, itu nanti kelompok 2 gambarnya itu gambar baju tok ya, dengan warnanya merah putih nanti. Terus kalimat ajakannya ayo cintai produk Indonesia. Berarti nanti tulisan yang besar itu ayo cintai Indonesia ya. Nah, kalimatnya itu berisi tentang mencintai produk Indonesia ya. Nah, selanjutnya tadi sudah diskusi perhentian. Sekarang kelompok yang paling aktif, yang paling kompak ya. Kelompok 1 kah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? 2. Kok 2? Kelompok berapa ini? Ya, yang paling kompak, yang paling diskusinya bareng-bareng itu menurut Bu Puji kelompok 3. Ini bintangnya untuk kelompok 3 ya. Bintangnya jatuh ya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang lainnya bukan berarti enggak bagus, enggak kompak. Tetap bagus ya, bagus semua. Nanti di pertemuan depan harus lebih kompak lagi. Ayo beri tepuk jempol untuk kita semua. Tepuk jempol. Jempol. Salut untuk diri kita sendiri ya. Nah, untuk refleksi hari ini, apakah kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Ya, kalau senang, ayo kita nyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Terus, materi manakah yang menurut kalian sulit? Ada materi yang sulit? Ada. Materi manakah yang menurut kalian mudah? Mudah semua. Coba Pak Yusril. Materi yang mudah menurut kamu apa Pak Yusril? Tentang apa? Semuanya. Coba sebutkan satu. PPKN tentang apa itu yang mudah? Iya,
Katanya Pak Yusri itu yang muda itu contohnya ya yang satu, PPKN tentang kegiatan ekonomi. Karena itu biasa kalian lihat di sekitar kalian. Nah, sekarang apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Kita belajar tentang PPKN, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan sikap positif kita ya terhadap keberagaman ekonomi. Terus yang kedua kita belajar tentang apa? SBDP, yaitu tentang brosur dan ciri-ciri brosur yang baik ya. Nanti kalian biar bisa membuat brosur yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Bu Puji beri waktu ya 5 menit untuk mengerjakan. KPD-nya dikumpulkan dong. Ayo duduknya muter. LKPD-nya dikumpulkan ya sama bahan ajarnya. Dikasih nama biasa. Dikumpulkan apa? Nama panggilan enggak apa-apa. Nama panggilan. Dikasih nama. Ada yang belum dapat? Nama pendek enggak apa-apa. Nama pendek ya. Safi belum dapat. Ditulis nama. Ini pakai ini kok akunya nih dipuji. Ayo dikerjakan. Dikasih nama yuk. Ayo cepat dikerjakan, ojo dongeng. Masuk diskusi, kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan buka LKS, ditutup LKS-nya. LKS-nya ditutup loh ya. Jangan lihat LKS. Nama panggilan enggak apa-apa. Ayo dikerjakan, Riz. Nama kene sih ada nggih. Namanya Bu. Ya, soal evaluasinya kalian kerjakan. Ya, yang sudah silakan dikumpulkan. Yang sudah bisa dikumpulkan ya. Ojo nyontek lah. Nama panggilan enggak apa-apa. Kesenjangan kuwi misalnya ya ada orang kaya sama orang miskin, nah itu kesenjangan sosialnya kayak gitu. Kesenjangan ekonomi ya, ana wong melarat, ana wong miskin. Ana wong sugih, ana wong melarat ya. Kesenjangan ekonomi. Sing melarat yang miskin banget, yang kaya banget. Sudah Pak Safi, dikumpulkan Safi ke depan sini. Ayo dikumpulkan. Yang sudah. Ayo dikumpulkan. Wira swasta bakal kulit. Ini terang ini Bu. Ini baru kerja. Orang kenal.
Rizwi. Salah berarti. Aku salah. Lah iya salah lah. Yang diconteng itu satu, jangan semuanya diconteng. Ayo, yang lainnya, ayo duduk. Ada yang belum? Coba ya Bu Puji bahas satu dulu ya. Nomor 1, sebagian besar masyarakat Indonesia itu memiliki mata pencarian sebagai petani. Lah tindakan menghargai kegiatan ekonomi sebagai petani itu dengan cara apa? Yang jawab A, menggunakan beras sebanyak-banyaknya. Ada yang jawab A? Enggak ada. Memberikan penghargaan kepada para petani. Ada yang jawab B? Zimam. Jawabnya B ya Zimam. Zimam B, Pok? Memberikan penghargaan kepada para petani. Udu. Membeli semua hasil panen petani. Ada Zahra sama Fanan, Pok. Terus yang D ini menggunakan beras secukupnya. Iya, yang betul adalah menggunakan beras dengan secukupnya. Enggak apa-apa, yang belum tepat enggak apa-apa, masih ada beberapa soal ya. Nah, sekarang ya, nanti yang remedi, yang di bawah KKM nanti remedi, yang di atas KKM nanti mengadakan pengayaan ya. Nah, tindak lanjut untuk besok, kita akan belajar tentang bagaimana menghargai keberagaman ekonomi dan nanti ya, siapkan alat dan bahan untuk membuat poster. Tadi kalian sudah membuat rancangannya, nanti kalian buat poster di poster brosur, astagfirullah. Ya, nanti kita buat brosur, disiapkan alat dan bahannya. Jangan lupa dibawa satu kelompok, bawanya satu nanti dibagi ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, berdoa dulu. Ayo, oke, berdoa, Ki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.